Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Salawatullahi wa salamuhu wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, fardu Jum'ah Masjid Ad-Dhiya yang diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, senantiasa mendekatkan diri dan beramal yang baik kepada Allah, dan semoga senantiasa apa yang Allah titipkan kepada kita, rahmat, kasih sayang Allah, kecintaan Allah kepada kita, agar kita senantiasa memenuhi apa yang Allah inginkan, apa yang Allah mau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mencintai, meneladani, mengikuti hingga membela, bahkan mendakwahkan apa yang telah diajarkan Rasulullah kepada sahabat, kepada tabi'in, tabi'in, hingga kepada umat ini. Karena Rasulullah tidak mewariskan dinar dan dirham, wa innama warasul ilmu wal ulama. Akan tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu dan ulama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 2 pekan telah berlalu Ramadan, tak terasa, dan kita pun sudah di pertengahan Syawal. Dan ini menjadi pengingat kepada kita, akankah semangat ibadah tarawih, tahajud, bangun sahur, melangkahkan kaki, memenuhi panggilan salat fajar, salat sunnah fajar, bahkan ada yang beriktikaf hingga datangnya isyraq syuruk, bahkan ada yang bertahan hingga datangnya salat duha. Mereka menunaikan fardunya tepat waktu, bahkan terlihat masjid-masjid ramai, mudah berzikir, mudah berdoa, hatinya lembut, kekhusyukan pun datang. Mereka yang selalu mendermakan, dan dia adalah orang-orang dermawan di Ramadan. Adakah yang tersisa hingga saat ini? Adakah yang membekas dalam hidup
setelah kurang lebih 10 hari, ada yang sepekan, mereka yang datang kepada kampungnya, mereka yang hadir di keluarganya, maka sedih sekiranya tidak ada yang tersisa. Sedih sekiranya amal-amal itu hanya tinggal di Ramadan. Mereka tak mampu memindahkannya di luar Ramadan. Maka bahagialah orang-orang yang Allah golongkan dia kepada yang muttaqin. Bahagialah ketika mereka di Ramadan dan Syawal, di bulan-bulan yang lain, mereka mampu mengambil ilmu, semangat, hingga kebiasaan Ramadan masih terasa terngiang dan masih terbuka lembaran-lembaran Quran, terbangun di sepertiga malam, sujud, rukuk, berdiri, hingga mereka yang menghabiskan waktunya mengingat dan berzikir kepada Allah. Ada satu tema yang kiranya penting bagi kita sebagai seorang mukmin di saat masih dalam suasana Syawal. Dan Syawal itu sendiri adalah bulan peningkatan. Di surah Fussilat ayat 30 kata Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya mereka orang-orang yang berkata Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, lalu mereka meneguhkan diri mereka, istiqamah. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah, Allah utus, Allah turunkan malaikat mendampingi mereka. Mereka tak pernah takut, mereka tak pernah sedih, dan Allah beri kabar gembira kepada mereka, yaitu hadiahnya adalah syurga yang telah dijanjikan Allah untuk mereka. Ma'asyiral muslimin, fardhu Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebut kalimat Rabbuna Allah adalah iman. Rabb kami adalah Allah. Ketika mereka tidak hanya berani, tapi mereka berikrar, alladzina yaqulun Rabbana innana amanna. Orang-orang yang berkata, Ya Allah, yaqulun Rabbana innana amanna, kami ini beriman ya Allah. Lalu mereka menyebut tsumma istaqamu. Kata Imam Ibnu Katsir, kalimat mereka meneguhkan diri yaitu istiqamah adalah memurnikan amal karena Allah, beramal karena taat kepada Allah atas
kepada mereka. Ali bin Abi Thalhah hingga ulama Qatadah menyebutkan dalam tafsirnya, dinukil oleh Imam Ibnu Katsir, kalimat summa istaqamu itu adalah menunaikan hal-hal yang fardu. Makanya Al-Hasan termasuk ulama-ulama salaf dan al-mufassirun sampai dia mengarang satu doa. Doa itu berbunyi, ya Allah, Engkau adalah Rabb kami. Dia ambil dari kalimat Rabbuna Allah. Ya Allah, Engkaulah Rabb kami. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rezeki istiqamah. Anugerahkanlah kepada kami rezeki istiqamah. Ketika lisan mudah berucap berzikir di Ramadan, mata melihat Quran, tangan membuka lembaran Quran, tangan terbuka untuk memberikan infak, sedekah, zakat, tangan berbuat kebaikan, kaki melangkah dengan mudah, hatinya bersih terjaga. Andaikan itu terjaga di luar Ramadan. Makanya kata Al-Hasan, ya Allah, Engkaulah Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami rezeki istiqamah. Kalimat Allah takhafu, orang yang istiqamah, mereka tak pernah takut akan perkara-perkara akhirat, karena mereka di dunia istiqamah. Allah tahsanu, mereka tak pernah sedih atas perkara-perkara dunia yang selain mereka yatasabaqun, mereka tamak, mereka mengejarnya, ambisinya, tapi mereka yang istiqamah, mereka tak pernah sedih kehilangan dunia. Karena Allah telah memberitahu, wa abshiru bil jannah, syurga nuzulan min ghafurir rahim. Kata Allah di surah Fussilat, itu adalah penghargaan dari yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Seirama dengan ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu hadis. Hadis ini ditulis oleh Imam Nawawi dalam hadisnya yang terkumpul Arba'in An-Nawawiyah. Di hadis yang ke-21, hadis itu berbunyi, an Abi Amr wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairah, qala amantu billah thumma istaqim. Dari Abi Amr, dan ada yang mengatakan Abu Amrah, Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi bertanya kepada Nabi, ya Rasul, ucapkanlah ucapan, perkataan yang aku tak akan bertanya kepada selain engkau ya Rasul. Kata Nabi, berimanlah kepada Allah dan istiqamah. Ulama hadis mengatakan hadis ini jawami'ul kalim, artinya singkat padat. Sampai-sampai kata Sidina Abu Bakar As-Siddiq, kalimat amantu billah tsumma istaqim artinya adalah tidak menyekutukan Allah sedikit pun, dan mereka tetap teguh bahwa Allah adalah Rabb mereka. Bahkan Sayyidina Umar
Jabar juga berkomentar bahwa kalimat amantu billah summa istaqim artinya adalah istiqamahlah untuk mentaati Allah dan jangan membolak-balik seperti Musa. Makanya orang-orang yang pelin-pelan dalam menyembah Allah dan mereka tidak teguh pendirian disebutkan oleh Allah mereka adalah ciri-ciri orang munafik. Kata Allah, muzabzabina baina dzalik la ilaha illa wa la ilaha illa. Mereka adalah orang-orang yang terombang-ambing, tidak pula kepada condong kepada orang yang beriman dan tidak pula condong membela orang kafir. Dan mereka hanya larut dalam kepentingan dunia. Dan keuntungan dari istiqamah ini diterangkan oleh Dr. Zaid Mustafa Bullah dalam kitab ini disebutkan ada dua yang harus istiqamah dalam hidup ini. Pertama adalah hati, yang kedua adalah lisan. Kemudian dia menyebut ada manfaat yang dahsyat dari istiqamah. Pertama adalah keteguhan dan kemenangan. Jangan anggap sekiranya orang-orang yang tidak memihak kepada kebatilan terkadang harus dimutasi, terkadang harus dikucilkan, terkadang harus diputus komunikasi dan seterusnya. Di dunia ini itu adalah sebab akibat iman. Dan terkadang harus jelas dan terkadang harus elegan. Tapi Allah berjanji, Rasulullah dalam hadisnya bersabda, pasti dia akan tenang dan tenang. Bahkan ada yang menyebutkan istiqamah itu manfaatnya adalah kejantanan, keteguhan dan keberuntungan. Terlihat Bilal diseret, dicambuk, dijemur, ditanam separuh badannya di terik panas, di pasir yang sangat panas, dihimpitkan batu besar di dadanya. Dan teguh itu adalah terlihat dari lisannya. Kalimat yang keluar adalah serentetan sahabat-sahabat yang teguh, yang istiqamah memegang iman ibarat bara api di hadapan mereka yang memaksa agar dia murtad, agar dia kembali kepada ajaran nenek moyang mereka. Tapi tidak, sekali-kali tidak. Makanya benar ketika Abu Bakar As-Siddiq menyebutkan istiqamah itu adalah tidak menyekutukan Allah sedikit pun, dan mereka tetap taat kepada Allah. Dan itu kalimat yang indah, itu kalimat yang tegas. Innal ladzina qalu rabbuna tidak ada pengagungan yang dahsyat, yang lebih tinggi, yang lebih mulia, yang lebih dahsyat, yang lebih kuat, yang lebih dari segalanya adalah kalimat Rabbuna Allah. Itulah pengagungan yang dahsyat. Tidak ada kalimat seindah, sehebat, semulia itu ketika mereka menyebut Rabbuna Allah. Kemudian kata ulama, bahkan di medan pertempuran sekalipun antara ketaatan dan hawa nafsu terlihat. Makanya kata ulama, malaikat layak turun kepada orang-orang yang istiqamah, mengusir segala ketaatan
bahkan keresahan mereka, memberikan kabar gembira dengan surga dan menegaskan bahwa mereka malaikat senantiasa mendampingi mereka dengan baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terakhir masih dalam suasana Syawal, ingat-ingatlah apa yang pernah engkau rajinkan, apa yang pernah engkau tahan matamu membaca Quran, engkau bergadang, apa yang pernah engkau korbankan untuk meraih malam Lailatul Qadar. Setelah engkau berlelah-lelah, akankah manis indahnya perjuangan itu masih ada sampai sekarang? Maka kata ulama, apa pentingnya urgensi istiqamah? Turun ayat kepada Nabi. Ayat itu berbunyi, surah Hud ayat 12. Sampai-sampai dalam suatu riwayat, karena surah Hud dan ayat inilah uban Nabi tunggu. Ayat itu berbunyi, fastaqim kama umir wa man taba ma'ak wa la tatghaw. Maka teguhkanlah dirimu, istiqomahlah atas apa yang Allah telah perintah kepadamu dan orang-orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah melampaui batas. Sehingga Hasan berkata, ketika ayat ini turun, Rasulullah sangat serius dan tidak pernah lagi terlihat tertawa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari kalimat-kalimat ini mohonlah kepada Allah, kita yang tersisa, ayah, syabab, wahai para pemuda, banyaknya godaan saat ini, dan itu muncul di layar handphone kita, di smartphone kita, di dunia pekerjaan kita. Dia sebentar, tapi ingatlah, dosalah yang merontokkan. Dosa-dosa itulah yang membuat kita tidak semangat dan menghilangkan segala apa yang pernah kita lakukan dari ketaatan. Maka mari kita saling mendoakan agar kita yang ada di barisan ini, kita yang hadir dalam ketaatan kepada Allah ini, semoga Allah beri kita rezeki, karuniakan istiqamah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwas samii'ul 'aliim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafur